Perkenalkan, nama saya Naciria Mariansang. Baiklah, saat ini kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai yang pertama kas dan bank, yang kedua piutang, yang ketiga persediaan, yang keempat aset tetap tak berwujud, yang kelima hutang lancar, yang keenam hutang jangka panjang, dan yang terakhir modal. Laporan arus kas adalah laporan yang harus menggambarkan secara terperinci mengenai data dari aliran dana kas masuk dan dana kas keluar dari suatu perusahaan. Arus kas memiliki beberapa manfaat bagi perusahaan, di antaranya arus kas dapat menilai kemampuan dari suatu perusahaan untuk menjalankan bisnis melalui kemampuan dari entitas tersebut untuk menghasilkan kas dan setara kas. Laporan arus kas diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada aktivitas operasional, yang kedua aktivitas pendanaan, dan yang ketiga aktivitas investasi. Dalam penyajian laporan arus kas terdapat 2 bentuk penyajian, yaitu dengan menggunakan metode langsung dan metode tidak langsung. Kas kecil adalah dana yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan jumlah yang relatif kecil. Biasanya nominal yang dikeluarkan itu di bawah dari 1 juta. Rekonsiliasi bank adalah sebuah analisis pencatatan informasi mengenai perbedaan antara jumlah saldo rekening koran dan saldo kas pada perusahaan. Dengan kata lain, rekonsiliasi bank ini adalah penyesuaian antara saldo yang ada di perusahaan dan saldo yang ada di bank. Yang pertama ada deposit in transit atau setoran dalam proses. Yang kedua, outstanding check atau cek beredar. Dan yang ketiga, non-sufficient fund check atau cek kosong. Piutang adalah hak milik kita yang masih ada di tangan orang atau pihak lain, baik berupa uang atau penjualan yang belum dibayar lunas. Ciri-ciri piutang, yang pertama memiliki nilai jatuh tempo, yang kedua memiliki tanggal jatuh tempo, dan yang ketiga terdapat bunga yang berlaku. Yang pertama, piutang usaha. Piutang usaha timbul dari pembelian kredit pelanggan. Yang kedua, ada wesel tagih, yaitu surat formal yang diterbitkan sebagai utang. Yang ketiga, ada piutang lain-lain yang mencakup piutang bunga, piutang gaji, dan lain-lain. Ada metode langsung, ada metode tidak langsung. Piutang wesel. Piutang wesel merupakan janji tertulis yang dibuat oleh pihak debitor yang terhutang kepada pihak kreditor yang memberi utang untuk membayar sejumlah uang seperti yang tertera dalam surat janji tersebut pada waktu yang telah ditentukan di masa yang akan datang. Jangka waktu piutang wesel pada umumnya paling sedikit 60 hari. Kemudian di sini akuntansi untuk mencatat piutang wesel dibagi 3, yaitu yang pertama pengakuan piutang wesel, yang kedua penilaian piutang wesel atau pelunasan piutang wesel, dan yang ketiga pelimpahan atau pengalian dan pendiskontoan piutang wesel. Piutang wesel timbul karena adanya yang pertama penjual kredit, yang kedua pemberian pinjaman, yang ketiga perubahan dari piutang menjadi piutang wesel. Nah, untuk penjual kredit, jurnal piutang wesel pada penjualan. Kalau untuk pemberian pinjaman, piutang wesel pada kas, dan yang terakhir piutang wesel pada piutang usaha. Kemudian di sini di bagian B ada mendiskontokan wesel. Mendiskontokan wesel adalah meminjam uang ke bank dengan menggunakan wesel sebagai jaminan. Bank akan memberikan pinjaman tetapi dikurangi dengan bunga yang diperhitungkan. Dengan selama jangka waktu diskonto, bunga yang diperhitungkan ini disebut juga diskonto.
Berikut ini contoh akuntansi untuk piutang wesel yang meliputi 3 transaksi, yaitu pada saat diakui, penilaian piutang wesel, dan pada saat piutang wesel didiskontokan. Yang dilihat dari 3 sudut pandang, yaitu perusahaan yang mempunyai piutang, perusahaan yang berutang, dan bank tempat piutang wesel didiskontokan. Kita masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu persediaan. Persediaan adalah barang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan proses produksi atau pemberian jasa. Di sini terdapat 3 jenis perusahaan berdasarkan jenis perusahaan. Yang pertama ada perusahaan jasa, di mana barang yang habis terpakai, supplies, perlengkapan kantor, termasuk dalam perusahaan jasa. Kemudian perusahaan dagang, berupa barang yang dibeli dengan tujuan untuk dijual. Dan yang ketiga yaitu perusahaan manufaktur, di mana bahan baku penolong, barang dalam proses, barang jadi atau produk selesai, termasuk dalam perusahaan manufaktur. Kemudian metode pencatatan persediaan. Di sini terdapat 2 metode yang digunakan untuk pencatatan persediaan, yaitu metode pertama yaitu metode fisik atau periodik. Pada metode ini, setiap ada mutasi persediaan tidak ada catatannya, sehingga untuk mengetahui nilai persediaan harus dilakukan dengan perhitungan secara fisik. Begitu juga HPP baru dapat dihitung setelah persediaan akhir sudah dihitung. Kemudian metode yang kedua yaitu metode buku atau perpetual. Pada metode ini setiap ada mutasi persediaan selalu dilakukan pencatatan sehingga sewaktu-waktu dapat diketahui saldo dari persediaan. Kemudian terdapat juga 3 metode yang digunakan untuk perhitungan persediaan, yaitu metode FIFO, first in first out, metode rata-rata, dan yang ketiga metode identifikasi khusus. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam materi yang ketiga, yaitu aset tetap berwujud dalam PSAK nomor 16. Aset tetap berwujud yaitu aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksud untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Di sini terdapat 4 jenis-jenis aktiva tetap. Yang pertama aktiva tetap yang umurnya tidak terbatas seperti tanah pertanian. Kemudian ada aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunanya bisa diganti dengan aktiva sejenis, misalnya mesin dan kendaraan. Kemudian yang ketiga aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunanya tidak bisa diganti dengan aktiva sejenis, misalnya barang tambang. Dan yang terakhir aktiva tetap yang dapat diganti dengan aktiva yang sejenis penyusutannya disebut depresiasi, sedangkan penyusutan sumber alam disebut depresi. Kemudian di sini terdapat juga aktiva tetap dinilai sebesar nilai buku dan harga perolehan aktiva tetap. Untuk cara memperoleh aktiva tetap terdiri dari 4. Yang pertama, dibeli secara tunai, dibeli secara angsuran, ditukar dengan surat berharga, dan diperoleh dari hadiah atau donasi. Itulah beberapa cara untuk memperoleh aktiva tetap. Kita masuk ke dalam materi yang terakhir atau materi keempat, yaitu tentang hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek adalah hutang yang diharapkan dapat dilunasi dalam siklus operasi normal perusahaan atau diharapkan dilunasi dalam waktu 12 bulan sesudah tanggal pelaporan. Kemudian dalam hutang jangka pendek ada beberapa jenis hutang jangka pendek, yaitu yang pertama utang dagang, di mana utang dagang timbul karena adanya perbedaan waktu antara saat diterimanya barang atau jasa dan pembayarannya. Kemudian ada juga utang wesel. Piutang wesel biasanya timbul karena terjadi transaksi penjualan secara kredit, pemberian pinjam uang, perubahan piutang dagang menjadi piutang wesel. Kemudian ada juga utang pajak penghasilan. Utang pajak penghasilan adalah pajak penghasilan berdasarkan penghasilan kena pajak yang belum dibayarkan perusahaan kepada pemerintah. Kemudian ada juga utang PPN. Utang PPN tersebut merupakan PPN yang dibayar oleh pembeli atas pembelian barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada penjual, sehingga hutang PPN tersebut harus dibayarkan oleh penjual.
Selanjutnya ada utang dividen. Utang dividen timbul apabila laba ditahan itu saldonya mencukupi untuk pembagian dividen, tetapi saldo kas yang ada tidak cukup. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang utang usaha. Utang usaha adalah kewajiban perusahaan akibat adanya pembelian barang dan jasa yang dibutuhkan perusahaan dan baik beda utang utang usaha adalah kewajiban perusahaan baik tidak disertai sebutan yang benar, tidak sehingga ada fungsi baik kepada umumnya dan perusahaan membutuhkan tentang kegiatan salah satunya adalah mengenai pembayaran. Untuk ini perusahaan itu ada banyak perjalanan bisnis, ada pembayaran internal, ada pembayaran kredit. Di sini ada sistem usaha, yaitu pada dasarnya utang usaha akan bertambah apabila ada transaksi yang tidak dicatat tetap dalam laporan kas perusahaan dan transaksi yang sudah lewat. Ada pembagian, ada tinjauan tentang keinginan, dan ada tips untuk pengelolaan utang usaha. Penting bagi Anda untuk punya strategi dan tips untuk mengelola utang perusahaan. Hal tersebut juga untuk
laba atau pendapatan perusahaan yang ditentukan oleh investor. Jenis dividen yaitu dividen saham, ada dividen equity, ada dividen dividen stream, dan ada dividen liquidity. Berikut di sini ada contoh tentang dividen. Kalau bisa lihat di sebelah ya. Kita masuk dalam pendapatan terselubung. Apa itu pendapatan terselubung? Adalah lain pendapatan yang ditanggungan. Ini digunakan untuk mendefinisikan proses di mana perusahaan membayar pelanggan sebelum pelanggan itu pembayaran. Kedua, di sini ada contoh kasus dalam pencatatan pendapatan atau bisa lihat yang ada di layar yang sudah terlihat. Itu saling utang biaya. Apa itu biaya atau objek? Biaya utang atau disebut sebagai objek adalah sejumlah biaya untuk kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan atas milikinya seperti utang maupun obligasi perusahaan. Di sini ada contoh yang teman-teman bisa lihat ada di layar. Apabila Anda memiliki usaha untuk berdagang seperti Tentang hutang bonus, mulai dari pengertiannya, hutang bonus adalah bonus pegawai yang belum dibayarkan dalam jangka waktu tertentu. Biasanya hutang ini muncul setelah diumumkan pemberian bonus, namun bonus tersebut belum dibayarkan. Hutang bonus yang diberikan kepada karyawan dapat dihitung berdasarkan bonus hitung dari laba sebelum dikurangi bonus dan PPh. Kedua, bonus dihitung dari laba sesudah dikurangi PPh sebelum dikurangi bonus. Dan yang ketiga yaitu bonus dihitung dari laba sesudah dikurangi bonus dan PPh. Yang kedua dari perjanjian, misalnya kelebihan penjualan di atas jumlahnya tertentu. Berikut adalah contoh soal dari utang bonus. Yang kedua yaitu hutang hadiah. Pengertian dari hutang hadiah adalah hutang hadiah sebagai salah satu jenis utang jangka pendek adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan perusahaan saat perusahaan tersebut menyebarkan kupon hadiah. Artinya, setiap penjualan sebuah perusahaan sudah memiliki janji untuk memberikan hadiah. Hutang hadiah muncul pada akhir periode atau pada satu siklus akuntansi sama dengan 1 tahun, karena memungkinkan ada konsumen yang belum menukarkan kuponnya. Berikut contoh soal dari hutang hadiah. Materi berikut yaitu hutang garansi. Pengertian hutang garansi yaitu kewajiban yang timbul sebagai akibat pemberian garansi atas penjualan barang atau jasa. Perlakuan terhadap biaya garansi yaitu garansi diakui sebagai biaya pada periode penjualan atau expense warranty treatment. Biaya garansi diakui jika garansi tersebut telah terjadi atau sales warranty treatment. Contohnya yaitu contoh expense warranty treatment yaitu penjualan tahun 2007 yaitu penyesuaiannya pada tanggal 31 Desember 2007. Biaya garansi sebesar 2 juta di debit dan utang garansi sebesar 2 juta di kredit.
Perhitungan utang garansi yaitu taksiran biaya garansi 2007 yaitu sebesar 50% dikali 100 dikali 200.000 sama dengan 10 juta. Biaya garansi tahun 2005 sama dengan 8 juta. Utang garansi sama dengan 2 juta. Dan berikut adalah contoh soal dari utang garansi. Materi berikutnya yaitu utang jangka panjang. Pengertian dari utang jangka panjang yaitu utang jangka panjang adalah salah satu kewajiban keuangan perusahaan yang dapat dilunaskan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Bahkan jatuh tempo pelunasan utang berkisaran sekitar 5-20 tahun, tergantung pada perjanjian kedua belah pihak. Biasanya pihak yang memberikan pinjaman utang jangka panjang adalah bank, investor, maupun perusahaan lainnya. Nantinya, uang ini akan digunakan untuk pembelian alat, menggaji karyawan, pemasaran, operasional, produksi, dan pengembangan riset. Dan berikut adalah jenis-jenis utang jangka panjang serta pengertiannya. 1. Utang hipotek atau hipotek, yaitu hipotek adalah salah satu contoh utang jangka panjang yang dimana menggunakan sertifikat tanah, bangunan, perlengkapan kantor, mesin, dan hak cipta. Sedangkan jenis utang jangka panjang yang kedua yaitu utang obligasi, merupakan salah satu jenis utang dengan cara meminjamkan surat-surat berharga obligasi. Adapun kesepakatan tersebut dapat dilakukan berdasarkan perjanjian dengan nominal utang yang dicantumkan melalui surat obligasi. Dan berikut adalah contoh soal dari utang jangka panjang. Halo, perkenalkan nama saya Mentari Waas dari kelas akuntansi keuangan 5C. Pada saat ini saya akan membahas tugas lab akuntansi keuangan dari kelompok 4. Pada saat ini saya akan membahas materi mengenai hutang obligasi. Obligasi adalah surat utang. Obligasi adalah jenis utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan nilai nominal dan waktu jatuh tempo tertentu. Utang jangka panjang adalah salah satu kewajiban keuangan perusahaan yang dapat dilunaskan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Bahkan, jatuh tempo pelunasan utang itu berkisar 5-20 tahun, tergantung pada perjanjian kedua belah pihak. Oleh karena itu, di dalam obligasi biasanya berisi janji dari pihak yang menerbitkan efek untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode waktu tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang sudah ditentukan. Dan pada saat ini saya akan membahas materi yang kedua yaitu mengenai modal saham. Modal saham adalah tanda bukti pengembalian bagian atau peserta dalam suatu PT bagi suatu perusahaan yang bersangkutan yang diterima dari hasil penjualan sahamnya dan tetap tertanam di dalam perusahaan tersebut selama hidupnya, meskipun pemegang saham itu sendiri bukanlah merupakan penanam yang permanen. Berikut ini 3 metode dalam modal saham. Yang pertama yaitu harga pokok atau disebut dengan cost method. Yang kedua yaitu pemilikan atau disebut dengan equity method. Yang ketiga yaitu equity method, dan dibuat laporan keuangan yang dikonsolidasikan untuk kedua perusahaan. Dan pada saat ini saya akan membahas materi yang ketiga yaitu treasury stock. Treasury stock adalah saham yang dihentikan peredarannya untuk sementara waktu.
atau disebut dengan perusahaan membeli kembali. Selisih jumlah yang dibayarkan pada saat perolehan kembali dengan jumlah yang diterima pada saat pengeluaran tidak diakui sebagai laba atau rugi, tetapi dicatat di dalam rekening laba ditahan. Alasan kenapa suatu emiten melakukan saham treasury atau pembelian kembali saham yang beredar, yaitu yang pertama, menjualnya kembali ke pegawai perusahaan, yang kedua yaitu mendorong harga saham, yang ketiga membagikannya sebagai dividen, yang keempat yaitu menukar surat-surat berharga yang dimiliki oleh perusahaan lain. Berikut ini ada dua metode cara pencatatan terhadap transaksi treasury stock, yaitu yang pertama adalah mendebit rekening modal saham, yang kedua itu mendebit rekening pembelian kembali saham beredar dan saldonya dilaporkan mengurangi modal saham beredar dalam neraca. Kita masuk pada materi yang keempat, yaitu laba ditahan. Laba ditahan atau disebut retained earnings adalah jenis laba hasil penjualan barang dan jasa yang kemudian dibagikan sehingga juga menjadi tambahan bagi para pemegang saham. Laba ditahan adalah jumlah nominal uang yang dapat dipakai untuk membagikan dividen. Laba ditahan ini umumnya dipengaruhi oleh jenis-jenis transaksi seperti yang pertama yaitu pembagian dividen, yang kedua yaitu laba atau rugi bersih penjualan, yang ketiga yaitu koreksi pembukuan dari laporan laba rugi periode sebelumnya. Berikut ini manfaat laporan menghitung laba ditahan dalam proses akuntansi, yaitu untuk membiayai operasional perusahaan dalam pencapaian laba yang lebih maksimal. Yang kedua yaitu untuk melunasi utang yang ada, dan yang ketiga yaitu sebagai cadangan dana untuk kebutuhan investasi perusahaan, dan keempat yaitu untuk perkembangan perusahaan di masa yang akan datang. Dan kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu dividen saham. Dividen saham adalah merupakan pembayaran dividen yang dilakukan dalam bentuk pembayaran saham, bukan dengan pembayaran uang tunai. Dividen saham dikeluarkan sebagai pengganti dari dividen tunai ketika perusahaan mengalami kekurangan kas tunai. Dividen saham dapat memberikan pendapatan jangka panjang untuk pemegang saham, yaitu dapat diprediksi dari potensi pertumbuhan saham perusahaan tersebut. Perusahaan memberikan dividen saham dalam bentuk lembar saham sehingga saham yang beredar memiliki peningkatan jumlah lembar saham. Nah, berikut ini jenis-jenis dalam dividen saham. Yaitu yang pertama ada dividen interim, adalah jenis dividen yang dibayarkan oleh perusahaan antara 1 tahun buku berikutnya, atau antara dividen final atau satu dengan dividen final berikutnya. Yang kedua yaitu dividen final atau disebut dengan jenis dividen kedua berdasarkan tahun buku setelah dividen interim. Yang ketiga yaitu dividen kas, adalah jenis dividen yang masuk ke kategori yang biasanya dibagikan oleh perusahaan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.